Hai Gemini, selamat datang di update kali ini. Saya perlu sampaikan, ingatkan sekali lagi kalau bacaan ini adalah bacaan umum, tidak semuanya resonate. Kalau tidak resonate ya sudah, berarti memang bukan buat Anda. Kadang-kadang saya bisa mengatakan energinya dibalik, tetapi anyway kalau tidak resonate ya tidak resonate, it's just the fact gitu ya. Oke, Gemini. Gemini sebenarnya sekarang fokusnya masih masa lalu ya. Kayaknya kalau saya lihat memang harapan tentang masa lalu yang kayaknya dulu tuh udah hampir pasti ya itu dia gitu ya. Itu kayaknya tidak memunculkan hasil yang diharapkan. Karena Gemini sangat berharap it will work gitu ya. It would work tapi it didn't. It just didn't gitu ya. Yang ada sekarang semua yang dipikir sangat indah di masa lalu itu ternyata hasilnya adalah penuh dengan informasi baru. Katakanlah tanda petiknya begitu, informasi baru yang tidak diharapkan. But somehow di antara informasi yang katakanlah mengecewakan tanda petik, tapi ada hal yang baru di situ. Entah mungkin buat beberapa tetap sudah punya anak ya. Anak itu kan bisa simbolis juga ya. Kalau memang fisik ya memang anak fisik. Jadi artinya kalau kita lihat gambar cincinnya kan berarti memang sudah terjadi hubungan resmi, sudah ada anak, tapi ternyata informasinya terus bergulir dan kenyataannya tidak seindah dari janji atau paling enggak dari angan-angannya Gemini. Karena kadang-kadang mungkin orang juga tidak pernah secara khusus membuat janji, kita sendiri yang membuat asumsi bahwa itu sama dengan janji, padahal enggak. Dan kondisi yang berubah, kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, dia atau Gemini atau bahkan yang lain lebih besar daripada itu, ya memang it is what it is gitu ya. Jadi nggak bisa diubah juga. Cuman kedepannya Gemini saya pikir nggak jadi masalah ya. Ketika Gemini sudah menerima kondisi itu sebagai satu realita, Gemini sudah berdamai dengan situasi tersebut, memang tidak mudah diterimanya, tapi begitu Gemini bisa menerima, Gemini bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal yang terbaik buat diri Gemini dan terutama buat anak tanda petik ya. Kalaupun dulu sudah membuat perjanjian bisnis atau udah masuk dalam satu organisasi, akhirnya kecewa di situ, somehow dari situ muncul hal baru yang tidak mungkin diperoleh kalau Gemini nggak pernah masuk dalam perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya kan ada hikmahnya. Kamu tidak akan pernah ketemu dengan cinta sejatimu kalau tidak ketemu dengan cinta yang penuh kepalsuan tersebut. Intinya gitu. Ternyata untuk dapat cinta sejati itu jalannya melalui cinta yang penuh kepalsuan tersebut. Dan kadang-kadang ketika cinta sejati itu sudah di tangan dan jalannya ketemu adalah harus ketemu dengan makhluk itu dulu gitu ya. Kan kadang-kadang kita berpikir it doesn't matter apa yang terjadi di masa lalu, yang penting saat ini saya sudah ketemu dengan dirimu, dengan soulmate-ku, dengan twin flame-ku, apapun istilahnya ya. Orang bisa macam-macam untuk memberi label orang yang paling disayangi gitu, yang benar-benar diharapkan. Itu yang terjadi. Dan ketika dia sudah ditemui, it sticks with you forever gitu. Katakanlah ini menjadi orang yang punya hubungan dekat denganmu dalam jangka waktu panjang. Jadi hanya membutuhkan Gemini berpikir dengan cara yang berbeda, bukan melihatnya sebagai satu pengkhianat, tetapi sebagai rute perjalanan untuk menemukan cinta sejati. Rasanya itu yang ingin disampaikan buat Gemini. Ambil hanya jika resonate. Iya. Jadi somehow hubungan ini terjadi, dan ini adalah hubungan yang tidak mudah sampai pada titik ini. Jungkir balik sampai dapat sini. Tapi ini yang diharapkan kan, kebahagiaan, kebersamaan. Tapi karena punya cerita masa lalu, punya sejarah yang begitu mungkin menyakitkan buat beberapa orang, makanya dia tidak terlihat
seindah aslinya. Padahal dia indah, cuman tidak terlihat indah karena dia mengandung cerita masa lalu tadi, ada sejarah di situ. Yang kalau orang luar lihatnya, what's wrong with you guys gitu ya? Kenapa sih? Tapi kalau kita sudah pernah ngalamin trauma, kita tahu persis bahwa kalau kita pernah lewat situ untuk kembali menjadi biasa, itu nggak pernah mudah. Tapi somehow you can work that out, Gemini. Caranya adalah dengan melihat dari persepsi yang berbeda, yaitu tadi melihatnya bahwa perjalanan menuju cinta sejati itu rutenya bulet. Kalau bisa yakin dengan hal tersebut, maka sebenarnya kamu tidak perlu lagi merasa harus berada dalam posisi korban. Capek lagi jadi korban, ya. Kalau saya sendiri, karena saya ada Aries-nya ya, Aries Ascendant, itu saya sangat anti jadi korban. Saya nggak pernah mau dibilang korban apapun yang terjadi di saya gitu. Saya berpikir bahwa semua keputusan saya, termasuk saya mengambil keputusan yang salah pada saat itu, walaupun pada saat itu saya tidak diberi informasi sepenuhnya. Tapi saya tidak mau menempatkan diri saya sebagai korban. Oke, ini saya. Jadi intinya adalah kalau kita menempatkan diri sebagai korban, risikonya adalah kendali tidak di tangan kita. Dan kalau kendali tidak di tangan kita, kita nggak pernah pergi dari situasi tersebut. Kalau situasi tersebut menyakitkan, maka kita bisa stuck di situasi tersebut selama-lamanya karena kita nggak punya power untuk bisa keluar dari situ. Itu sebenarnya kenapa saya nggak suka menjadi victim, karena membuat saya terperangkap dalam situasi tersebut itu. That's me, karena saya punya Aries Ascendant di situ. Saya juga punya Gemini Moon. Jadi menurut saya ini relate juga terhadap apa yang saya rasakan gitu ya. Moon itu biasanya lebih relate untuk percintaan, perasaan. Justru cerita seperti ini justru yang lebih relate dengan Gemini Moon-nya saya gitu. Jadi kalau saya mengatakan hal ini adalah untuk memojokkan teman-teman Gemini yang mendengarkan, sama sekali tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang Gemini selalu menempatkan diri sebagai victim. Itu belajar dari pengalaman saya sebagai Gemini Moon. Tapi karena saya kebetulan dibantu dengan energi Aries yang begitu kuat di saya, makanya saya bisa keluar dari perangkap tersebut. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman Gemini untuk melihat dengan cara yang berbeda. Karena dari tadi yang dilihat adalah cara berbeda ini membuat semua ceritanya menjadi berbeda. Hal yang sama, kejadian yang sama bisa diartikan, bisa dipahami dengan cara berbeda kalau kita melihatnya dengan cara berbeda. Kenapa? Karena Gemininya sedih luar biasa, tetapi sebenarnya orang lain bisa melihat kamu punya power kok. Yang bilang kamu nggak punya power siapa? Hanya saja Gemini nggak bisa lihat itu. Kenapa saya harus cerita tentang diri saya pribadi? Karena itu. Nah, kalau memang itu sudah bisa diperoleh, ini saran, The Hierophant. Sarannya adalah demikian, ya. Sarannya adalah memang lakukan apa yang memang harus kau lakukan. Jangan berpikir tentang ini itu, drama ini drama itu, jangan. Jadi fokuskan pada apa yang menurutmu terbaik, karena semua pembimbingan itu kan datangnya untuk dirimu. Kalau kita membaca tarot, membaca masuk ke sini, itu kan sebenarnya yang ingin kita pahami adalah diri kita sendiri. Untuk memahami dunia, kita nggak bisa berpikir, oh dia orangnya begini makanya dia. Kalau kita ngomongin orang, kita nggak punya power terhadap orang, itu informasi itu tidak jadi manfaat buat kita kalau kemudian tidak memberi kita kemampuan untuk mengambil keputusan bagi kita sendiri, semua yang dalam kendali kita. Itu Gemini yang ingin disampaikan adalah kalau kita terfokus pada orang lain, dia begini, dia begitu, dia begini, begitu tuh, lalu kita bisa apa? Kita bisa cuman sampai memahami, titik. Kita tidak bisa mengubah apa-apa. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Ya, situasinya seperti ini. Nih, Gemini lagi sebel. Lihat orang sebel. Dia, apa itu? Melewein orang.
Kira-kira situasinya seperti ini. Dan ekspektasinya jadi the queen. Come on. Ekspektasinya you're become the queen. The queen yang begitu anggun, gracious, tapi yang diperlihatkan perilakunya adalah ngomongin orang, sebel sama orang, nggak terima ini, nggak terima itu. Sorry Gemini, saya juga Gemini. Jadi informasi ini datang buat teman-teman yang ingin mendengarkan. Kalau tidak ingin, let it go, lepaskan, matiin, pindah video lain. Oke, jadi memang harapannya kamu pikir dirimu adalah queen, tapi queen yang gracious ini, dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tidak. So, stop being so egoistik. Kenapa? Karena itu datang dari ego yang terluka. Queen itu tidak menggunakan ego yang terluka sebagai alat untuk dia mengendalikan emosi maupun mengambil keputusan. Hidden influences-nya adalah nourishment, abundance, asking, receiving. Jadi berikan dirimu semua yang terbaik, yang positif aja. Jangan mengambil energi negatif. Ya, advice-nya movement, keluar dari situasi itu. Jangan terperangkap menjadi victim. Karena possible outcome-nya begitu kamu keluar dari situasi tersebut, kamu menjadi hal yang lebih baik. Karena hal-hal yang negatif yang tadinya melingkupimu itu sudah dihindari. Oke. Saya membaca sebagaimana kartu keluar, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak ya berarti memang bukan buat dirimu. Oke, Gemini, hubungan ini the world udah pol, udah semua sudah dicoba. Gemini juga udah nggak tahu mesti ngapain lagi, Three of Wands-nya. Dan memang dulu pernah sakit hati, tapi sekarang sebenarnya udah nggak segitunya, tapi sakitnya masih ada. Dan yang jelas rasanya ada yang kalah di situ ya, Knight of Wands terbalik. Dan situasi kayak gini membuat juga Gemini nggak bisa bergerak. Sebenarnya sana juga nggak kalah buruknya sih dengan Five of Cups dan Four of Cups terbalik. Four of Cups terbalik dia mungkin masih mengharapkan sesuatu, tapi dia juga sudah terlalu patah hati. Dan nih Justice yang ke atas ini barangkali memang sudah berpikir tentang satu hal ya. Ya udah kalau gitu kita cari keseimbangannya saja. Tapi Gemini belum sampai pada titik tersebut. Oke, Gemini. Pesan terakhir buat Gemini. Untuk bacaan kali ini, you have an obligation to be who you are, which is God in human form. Ya, kamu punya tugas untuk menjadi dirimu sendiri. God itu maksudnya ya, semua yang kamu punya itu sudah sempurna, sudah ada di dalam dirimu. Tinggal bagaimana dirimu mengeluarkan tersebut. Jadi kalau merasa tidak mampu bergerak, nggak punya keberanian, sebenarnya itu semua sudah ada di dalam, hanya tinggal mengambil satu demi satu dari dalam diri sendiri. Memang ini proses yang panjang buat orang yang memang gapsnya besar, tapi percayalah semua proses itu kalau dilalui nggak pasti akan sampai pada titik dimana Gemini menjadi orang yang paling mature. Come on, I'm a Gemini moon, I know ya. Oke, Gemini, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.